Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu ya. Saya ketika memberikan penjelasan kepada klien yang bertemu pada saya untuk konsultasi masalah rumah tangga, saya sering mengkaitkan dengan mengapa hal ini terjadi bisa akibat masa lalu. Karena apa yang kita lakukan hari ini bisa berakibat ke depan. Pengalaman saya 7 kali gagal nikah. 7 kali gagal nikah itu ada yang sudah sempat lamaran, ada yang sudah jadian tapi belum sempat lamaran. Ini saya merenung karena ternyata kesalahan saya sendiri. Saya pernah salah ucap, salah ngomong, mungkin bukan salah ya, tapi saya lupa saja apa yang saya ucapkan itu. Kemudian saya mengingkarinya. Saya waktu kuliah di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, saya mengunjungi panti asuhan. Di panti itu ada anak wanita kelas 6 MI. Pidatonya baik, ngajinya baik. Dia menceritakan kisah ayah ibunya yang telah tiada entah kemana perginya. Artinya putus komunikasi. Dia pidato dengan bagus sampai menangis. Sepulang dari acara bantuan sosial di panti asuhan itu, saya ngobrol bersama kawan-kawan di teras kos. Ya biasalah, namanya mahasiswa sudah semester 7 ya. Semester 6 waktu itu. Yang dibicarakan tentu kadang-kadang ini sudah punya pacar, ini sudah lamaran, yang ini sudah nikah. Ada kawan saya, perlu saya sebut namanya ya. Kalau saya sebut langsung tahu ini masalah. Yon, manggil saya Yon. Yon, awakmu kapan rapi? Saya jawab, tahun 2000. Kemudian, seperti apa wanita yang kamu inginkan, Yon? Saya dengan tegas waktu itu menjawab, istri saya harus yatim. Karena saya ingin menjadikan dia istri sekaligus anak saya. Saya karena terbayang dengan kegiatan jam 9 di bantuan sosial tadi. Dengan seiring perjalanannya waktu, saya mencoba ta'aruf, kenalan dengan berbagai macam wanita. Gagal terus sampai 7 kali. Puncaknya ya tentu di Sumatera Selatan. Ada orang yang sudah lamaran, sudah saling sepakat, bahkan ada kambing ayam sudah disembelih, tinggal sapi belum disembelih waktu itu. Semua surat menyurat lengkap. 2 hari menjelang akad nikah, calon saya itu lari bersama pria lain. Istilah orang Sumatera Selatan disebut sebambangan, kawin lari. Lama-lama saya berkenalan singkat, tak sampai 1 minggu, itu dengan Manah Yanti yang sekarang jadi istri saya. Saya waktu itu belum sadar dia yatim, karena setahu saya bapaknya dokter, tinggal di kota Batam. Dia anak pondok, orangnya baik. Menjelang akad nikah, ternyata yang di Batam itu bukan bapak kandung, tapi ngangkat istri saya itu dari dalam kandungan. Karena ayah dari istri itu kan meninggal dunia ketika dia dalam kandungan. Begitu lahir langsung diambil paman, tapi dari garis ibu, makanya tak bisa jadi wali. Maka adik ipar tuh mencarilah walinya ke Rantau Durian. Rantau Durian tuh masuk kecamatan Seberuk, Kabupaten Oki, Kayu Agung. Nikahlah saya. Belum sadar juga saya itu tertap-tap ucapan saya itu. Nah setelah akad nikah, punya anak 1, belum sadar saya. Saya mengunjungi atau menghadiri pernikahan adik saya di Surabaya. Selesai menghadiri pernikahan,
saya ketemu dengan beberapa orang, salah satunya yang menanyakan saya itu, yang ngobrol di kos-kosan itu. "Oh Yon, piye kabarmu?" katanya kan. Selesai salaman, "Yon, bojomu yatim apa ora?" Nah, gitu. Jadi kawan-kawan, saya sedih juga ya kalau lihat cerita ini. Jadi ketika kawan saya itu mengatakan bojomu yatim apa ora, saya langsung nangis. Langsung terduduk lemas, tertidur di situ. Tapi bukan pingsan, tapi setengah pingsan. Karena berdiri nih di masjid. Karena dia menanya itu, langsung saya duduk lemas, tertidur saya. Saya langsung terbayang, kenapa saya 7 kali gagal nikah? Ternyata satu pun tidak ada yang yatim. Nah, setelah itu dia nanya, "Mar, Yon, ini apa awakmu itu? Ya apa sih?" Tanya bahasa Surabaya kan begitu. Setelah saya didudukkan, saya bilang dengan dia, "Mas, matur nuwun. Sampeyan telah mengingatkan ucapatku mbiyen ning awakmu karo kanca-kanca ya." Saya sempat nangis waktu itu. Langsung saya cari istri saya. Mas Sari, dia lagi di dapur. "Bun," saya manggil Bunda. "Duduk sini, Bun." Bunda adalah istri saya yang paling tepat. Yang saya cari-cari, yang pernah saya ucapkan dengan kawan-kawan dan di hadapan kawan saya ini. Mungkin waktu itu dicatat malaikat omongan saya, maka ayah mendapatkan bunda yang ternyata anak yatim. Sahabatku, pelajaran penting untuk kita. Jangan mudah mengucapkan saya harus nikah dengan orang Jawa, saya harus nikah dengan orang Minang. Itu jangan. Kan kadang-kadang kita ini sering mudah ngomong-ngomong, mentang-mentang orang Jawa baik, saya harus nikah dengan orang Jawa. Nanti kenalan kita dengan orang Banjar, orang Kalimantan, orang Sunda, orang Banten, orang Medan, orang Minang, gagal lagi. Mungkin kita dulu pernah mengucapkan sesuatu yang dicatat oleh malaikat. Saya harus menikah dengan tentara, saya harus menikah dengan kiai, saya harus menikah dengan ini. Prakteknya kita lupa dengan yang kita omongkan. Akhirnya itu menyulitkan diri kita sendiri. Sahabat, apa yang terjadi pada kita? Hati-hati kalau lebih bagus kita ngomong, saya ingin mencari suami yang soleh, saya ingin mencari suami yang pantas, saya ingin mencari suami yang baik untuk saya dan agama saya, karena itu panduan agama. Sahabatku, itu pelajarannya ya, yang terjadi pada saya itu ada hikmahnya kawan-kawan. Hati-hati menjaga lisan, karena Allah ini bagaimana persangkaan hambanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.